Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jok Sonura dengan NIM 23031111112. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan membuat video tentang praktik mandiri 1, yaitu instalasi Python dari mata kuliah Data Mining oleh dosen mengampu Bapak Ibnu Lagi ID daerah Eskom MTI. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan pengenalan dan instalasi Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Sebagai general purpose programming language, Python digunakan untuk berbagai macam permasalahan seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, data science, dan lain-lain. Python masuk ke dalam kategori high level programming language dikarenakan bahasa pemrograman Python yang mudah untuk dibaca dan dituliskan oleh manusia. Lalu yang langkah pertama adalah kita akan menginstal Python. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Python, saya akan menyebutkan langkah-langkahnya saja. Yang pertama itu ada kita akan menginstal Python dari web, python.org downloads, terus kita akan download the latest version for Windows yang ada di sini. Nah, setelah itu kita akan download baru add Python, install now, disable line limit, baru kita akan close. Lalu kita akan mengecek Python sudah terinstall dengan prompt Python version. Nah, jika keluar versi Pythonnya berarti sebenarnya Python kita sudah terinstall di laptop itu sendiri. Lalu kita akan menginstal Jupyter Notebook yang berguna untuk kita menjalankan core Pythonnya. Yang pertama ada pip install Jupyter, pip install Notebook, Jupyter Notebook. Saya sudah menginstalnya tadi. Pip install Jupyter. Lalu kita akan menunggu di sini. Lalu ada pip install Notebook dan ada Jupyter Notebook. Nah, setelah kita mengetikkan prompt Jupyter Notebook di command prompt ini, kita akan langsung diarahkan ke Jupyter localhost. Lalu cara menggunakan localhost ini, yang pertama kita akan membuat folder dengan nama Tikum Data Mining 1. Lalu kita akan masuk ke data miningnya. Lalu kita akan membuat Pythonnya dengan cara tekan new. Lalu Python 3 ini kita create. Ini adalah itu yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya adalah pengenalan Python. Nah, struktur bahasa Python itu ada 7, yang dimana yang pertama adalah statement, yaitu instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Lalu yang kedua ada variable, pengidentifikasi yang digunakan untuk menampung sebuah data atau informasi. Lalu yang ketiga adalah literal atau data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Lalu ada operator, yaitu simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel dan literal. Yang kelima ada reserved word, kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python dan tidak dapat digunakan untuk variabel dan literal. Yang keenam ada white space, yaitu bahasa Python, spasi dan tab memiliki makna khusus menandai serangkaian blok dalam kode Python. Lalu ada comment yang merupakan sekumpulan teks dituliskan di dalam sebuah program yang tidak dapat mempengaruhi hasil dari sebuah program. Lalu tipe-tipe data Python adalah yang pertama ada boolean, yaitu menyatakan true yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Lalu ada string, karakter atau kalimat yang ditanda petik 2 atau petik 1. Lalu ada integer, yaitu bilangan bulat. Yang selanjutnya ada float, bilangan real desimal. Lalu ada list, menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Lalu ada tuple, yaitu menyimpan berbagai tipe data di mana elemen tidak dapat diubah. Lalu ada set, yaitu menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Langsung saja ke dictionary, yaitu menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Nah, di Python sendiri ada variabel. Nah, 3 aturan penting wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python adalah nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf A sampai Z, huruf A besar sampai Z, atau karakter garis bawah underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Lalu variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, dan underscore. Variabel bersifat case sensitif yang mengartikan bahwa variabel tinggi huruf besar semua, huruf kecil, dan
awalnya huruf besar merujuk pada 3 variabel yang berbeda. Nah, sebagai contoh, saya telah mengikuti contoh dari video yang telah Bapak berikan, yaitu contoh praktikum 1, di mana ini ada sampai 3, saya akan print 3,2. Nah, di sini masuk tinggi badan sama dengan 160. Jika kita print tinggi badan, angka outputnya akan keluar 160. Dan kita tinggal aruskan badan, tetap keluar 160. Nah, di sini kita bisa melihat di sini tidak memakai underscore, di sini memakai underscore. Jika kita tidak memakai underscore, maka kode akan error. Sama juga seperti V1 nih. Jika V1-nya tidak memakai spasi atau underscore, jika kita pasangkan underscore maka akan error. Nah, ini adalah contoh-contoh uh, contoh praktikum 1 yang saya lihat dan saya pelajari dari video yang Bapak berikan. Nah, di mana lanjut ke pengenalan Python. Jadi di Python ini ada operator tambah, kurang, pembagian, kalian, perpangkatan, dan modulus. Saya sudah mengikuti, saya sudah menjalankan contoh tersebut di bagian sini. Nah, di mana A sama dengan 5, B sama dengan 3, selisih A kurang B, jumlah A tambah B bagi A bagi B kali A kali B. Nah, di mana itu adalah selisih antara A dan B adalah, jadi selisih berarti adalah A kurang B. Dan di mana 5 kurang 3 outputnya adalah 2. Hasil penjumlahan 5 tambah 3 berarti outputnya adalah 8. Dan seterusnya. Hingga pangkat. Nah, jadi A adalah 5. 5 pangkat 2 sama dengan 25 outputnya. Lalu, selanjutnya ada pengenalan Python di bagian kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, dan atau negasi. Nah, saya sudah menjalankan perintahnya di mana dimulai dari A kurang dari B, yaitu salah, dan contohnya A ini adalah 5, B kurang adalah 3. Jadi A kurang dari B adalah false. Tapi jika A besar dari B, maka true. A kurang sama dengan false, dan seterusnya hingga ke bawah. Lalu di sini saya nah, oke, selanjutnya ada pengenalan Python yaitu reserve word. Reserve word ini adalah kata-kata yang tidak bisa digunakan pada suatu kondisi tertentu. Langsung saja kita akan lanjut ke pengenalan Python yaitu comment. Jadi itu comment ini adalah sekumpulan teks yang dapat dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Penulisan comment diawali dengan menggunakan simbol pagar. Nah, walaupun tidak mempengaruhi hasil program, comment merupakan suatu komponen yang penting dalam pengembangan program. Hal tersebut dikarenakan komen dapat diselipkan sebagai media komunikasi dengan orang lain. Contohnya digunakan untuk memberi petunjuk mengenai isi dari statement. Nah, contohnya di sini saya telah memberi komen di print ke-1 dan ke-2, logik antara benar dan salah. Nah, mungkin sekian contoh yang sudah saya ikuti dan saya pelajari dari video dari Bapak. Lanjut kita akan menjawab latihan dari yang ada dalam video tersebut. Yang dimana soalnya adalah latihan praktikum 1. Nah, yang soal pertama adalah buatlah sintaks Python untuk membuat data di bawah ini. Saya sudah membuat di bagian Jupyter, saya sudah membuat folder baru, yaitu latihan 1. Yang di dalamnya adalah ada 2 Python dengan yang pertama ada soal 1. Nah, di sini saya akan untuk menjawab soal nomor 1. Oke. Yang mana soalnya adalah buatlah sintaks Python untuk membuat data di bawah ini. Nah, 1A ada data bertipe list dengan elemen berupa merek handphone Samsung, Oppo, Vivo. Nah, sini saya sudah membuat data tipe list dengan elemen Samsung, Oppo, Vivo. Lalu saya akan mengeprintnya dan outputnya adalah data awal Samsung, Oppo, Vivo. Nah, itu untuk menjawab soal nomor 1A. Lanjut ke 1B, hilangkan merek handphone Oppo dan masukkan iPhone untuk menggantikan Oppo pada data A. Jadi saya sudah membuat merek handphone Oppo dan memasukkan iPhone untuk menggantikan Oppo pada data A.
Jadi setelah di-print, setelah diganti Samsung, iPhone, Vivo. Lanjut ke 1C. Untuk 1C ini data bertipe tupel dengan elemen berupa 6 bulan pada kalender Masehi. Nah, pertama saya akan membuat bulan dengan sama dengan dan mengisi semua bulan ada pada kalender Masehi. Lalu saya akan memprint bulan dan untuk per bulan akan ini akan memunculkan bulan dari nama-nama bulan pada kalender Masehi. Lanjut ke 1D, untuk soal nomor 1D ini menampilkan bulan keempat hingga ke-8 pada data C. Nah, pada data C tadi adalah bulan pada kalender Masehi. Jadi saya langsung memprint bulan keempat hingga ke-8, bulan 3 banding 8. Outputnya akan bulan keempat hingga ke-8 adalah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu sudah benar. Lalu untuk menjawab soal nomor 1E, data bertipe dictionary dengan elemen berupa mahasiswa, NPM, dan domisili. Saya membuat dengan data saya sendiri, yaitu mahasiswa sama dengan kurung kurawa, nama, jurusan hura, NPM saya, domisili saya, lalu kurung kurawa. Nah, setelah datanya sudah saya tulis, saya akan print, maka keluar data mahasiswa yang saya buat tadi. Nah, selesai sudah untuk menjawab soal nomor 1A sampai 1E. Saya sudah menjawab dengan benar dan mengajarkannya. Lalu soal nomor 2 yaitu seorang pelaku bisnis ingin mengetahui keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk. Modal yang digunakan untuk 50 produk yang dipasarkan dengan 1 juta. Adapun jumlah produk yang berhasil dijual yaitu 45 dengan harga jual untuk satu produk sebesar 30.000. Maka saya sudah membuat soal nomor 2. Yang dimana modal per produk ini adalah seorang pelaku bisnis yang mengetahui. Yang pertama saya membuat modalnya yaitu modalnya 1 juta, jumlah produk 50, terjual 45, harga jualnya 30.000, maka modal per produk, modal dibagi jumlah produk, modal terjualnya jual dikali modal per produk. Yang selanjutnya total penjualan terjual dikali harga jual. Keuntungan total penjualan dikurang modal terjual. Maka total modalnya adalah 1 juta. Modal per produknya 20.000. Print produk terjual ada 45. Print total penjualannya 1.350.000. Maka untuk menjawab soal tadi, seorang pelaku bisnis yang keuntungan yang didapatkan, maka keuntungan yang didapatkan pelaku bisnis adalah 450.000. Nah, berikut untuk menjawab soal nomor 2, yaitu kalkulator sederhana untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan Python. Nah, selesai sudah saya menjelaskan tentang instalasi Python dan WP datanya dan saya sudah menjawab latihan praktikum 1. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat berkenan dan dapat dipahami. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih banyak, Pak.